Halo semuanya. Kami dari Pilar 2 dengan subtema Industri dan Pariwisata. Dulu dari tema yang kami ambil adalah optimalisasi dan alih fungsi lahan menjadi taman budaya hortikultura dan jual tinggi. Simak ya videonya. Hortikultura merupakan salah satu potensi yang ada di Rancilobak. Mitra sasaran di lokasi tersebut adalah warga yang bekerja di rumah, pengangguran, juga anak-anak. Pemberdayaan masyarakat di Rancilobak, Kecamatan Cinere, Kota Depok ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman tentang hortikultura dan juga manfaat hortikultura secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta produktivitas produk hortikultura. Target ulasan dalam kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, kesadaran, serta memotivasi mitra sasaran dalam pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan untuk berkebun, baik dalam media konvensional maupun hidroponik. Metode partisipatif digunakan untuk melibatkan mitra secara aktif dalam pelaksanaan pelatihan hortikultura. Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain pelatihan metode dan teknik penanaman hortikultura dari mulai penyemaian, pengetahuan media tanam, terus pupuk, nutrisi tanaman, hama, serta penyakit tanaman, sampai cara produksi agar bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membantu ketahanan pangan di rumah. Program pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan ini membantu mitra sasaran dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan produktivitas mitra sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Oke baik, sekarang saya dengan Bapak siapa? Muhammad. Oke baik, dengan Bapak Muhammad. Pemilik lahan di belakang itu siapa ya Pak, kalau boleh tahu? Pak Tijan Ananto. Menurut Tijan Ananto. Kira-kira Bapak ini tahu nggak Pak, berapa luas lahan yang ada di belakang? Sekitar 12 hektar ya. Dapat 12 hektar ya. Sampai 12 hektar. Sebelumnya nih Pak, fungsi lahan itu dipergunakan untuk apa Pak? Ya kalau peruntukannya mungkin sampai detik ini juga belum ada kabar perumahan atau yang untuk sementara dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertanian. Oke, untuk pertanian. Kalau untuk rencana kedepannya nih Pak, kira-kira lahan itu ingin dipergunakan sebagai apa? Sementara ini belum ada dari perumahan. Rencana mau dijual juga kan belum dijual juga. Oke, dijual. Kalau untuk kondisi geografisnya Pak, kondisi geografis lahan di belakang itu gimana Pak? Gimana ya? Sekarang ya itu aja. Itu kan terbagi dua wilayah antara Depok dengan DKI. Itu aja. Sementara dimanfaatkan untuk orang untuk lapangan bola. Oke, kalau dengan kondisi geografis yang ada di Bapak sebutkan tadi, kira-kira cocok Pak kalau lahan itu tuh kita jadiin sebagai taman budidaya gitu Pak, budidaya tanaman? Iya, untuk situnya sih saya nggak ngerti karena kan yang bertandingan juga belum ada perintah ke situ ya. Sekarang saya menjaga wilayah aja. Oke, menurut Bapak nih, pemanfaatan lahan di belakang saat ini itu udah maksimal belum Pak? Seperti yang Bapak mengatakan? Belum maksimal. Pertama kan itu ada pembuangan ya TPS lah, sampah sementara dibuang oleh masyarakat. Sejauh ini di lahan belakang itu pernah nggak ada terjadi tindak kriminal ataupun tindak asusila yang tidak diinginkan gitu Pak? Ya sementara itu tahun 84 ya, 83 kali ya ada satu kejadian, tapi itu kan untuk pembuangannya bukan kejadian di situ, tapi sempat ada mayat di situ. Oh berarti pernah ya? Pernah. Terus menurut Bapak, lahan tersebut tuh udah punya aksesibilitas jalan yang baik belum Pak untuk menuju ke lahan tersebut? Udah, dia punya sendiri, ada lahan di depan. Karena untuk DKI kan itu sekitar 2 hektar kan, misalnya Depok
Tapi akses sementara ya DKI. Baik, mungkin sekian Pak. Terima kasih Bapak atas Sama. Dengan Ibu siapa Bu? Menurut Ibu nih Bu, manfaatan lahan yang di sana udah maksimal belum sih Bu? Dan udah ada, sebelumnya udah pernah dimanfaatin buat apa aja? Kan sayuran kayak sayur terus kayak buah-buahan aja. Berarti buat nanam-nanam tanaman buat warga sekitar ya Bu ya? Sejauh ini lahan ini pernah ada, lahan yang ada di sini pernah ada tindak kriminal atau tindak pidana nggak? Ya, Nggak ada. Setahu Ibu belum ada ya Bu ya? belum ada. Menurut Ibu, lahan ini mudah diakses nggak sih Bu buat masyarakat umum atau kendaraan umum? Udah di sana di belakang ada komunitas di belum Oh, ada komunitas. Buat kendaraan umum juga di depan udah ada jalan raya jadi ya. Menurut Ibu cocok nggak lahan ini dijadiin taman buat budidaya mungkin tanaman dan lainnya? tahu kita yang punya aja nggak ada siapa. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, wassalamualaikum, salam kebajikan. Di sini pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan kosong menjadi tanaman hortikultura. Di sini sudah ada Ibu Seru, ya dengan Ibu Inaya ya Bu. Sebenarnya Ibu udah pernah mendengar tentang ini belum Bu? Pengalaman itu udah. Iya. Terus saya akan menjelaskan tentang lagi Bu, apa itu tanaman hortikultura. Hortikultura adalah suatu kegiatan budidaya tanaman kebun seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat yang dapat bermanfaat. Saya akan menjelaskan manfaatnya. Ada beberapa manfaat dari tanaman hortikultura ini. Yang pertama, dapat menjadi tempat destinasi wisata. Yang kedua, hasil tanaman hortikultura dapat dikonsumsi warga dan dapat dijual. Yang ketiga, lingkungan menjadi asri dan udara pun menjadi bersih. Yang keempat, menengah mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan asusila. Nah, pada kali ini saya udah membawa salah satu contoh tanaman hortikultura, yaitu tanaman cabai Bu. Ketika kita sudah masuk ke tanam-tanamnya ya. Yang pertama siapkan pot. Selanjutnya diisi sedikit media tanaman. Step selanjutnya masukkan bibit cabainya ke dalam pot seperti tadi. Selanjutnya ditambah dengan media tanaman lagi. Ini adalah contoh tanaman bibit cabai. Terus selanjutnya nanti ibu bisa isikan tanamannya, ditaruh di bawah matahari dan nunggu tumbuh. Siap, kami ada tanaman yang contoh tanamannya sudah jadi. Terima kasih ya. Ya. Nanti saya urus ya biar tumbuh. Baik, kenang-kenangan dari kita Bu. Makasih ya. Ya. Bu, dari sosialisasi yang beberapa waktu lalu kami lakukan, apa hal yang ibu dapat saja dari sosialisasi kemarin? Ya dapat itu pupuk biar namanya lebih subur, terus buahnya lebih banyak. Untuk penggunaan lahannya biar lebih terpakai ya Bu lahannya? Saya taruh di ini belakang rumah. Oke, sekarang gue lagi sama bro siapa nih? Perkenalin, nama saya Muhammad Afif. Saya berasal dari Fakultas Hukum Angkatan? Angkatan 2023. Oke, lo kan 2023, jadi lo ngerasain PJBL juga dong? Ya, gue ngerasa. Pendapat lo nih tentang tugas PJBL yang diberikan ke kita tuh gimana? Oke, pendapat gue mengenai proyek yang diberikan kepada kita ya sebagai mahasiswa. Menurut gue proyek ini udah baik karena emang tujuannya buat mendidik mahasiswa agar mampu menghadapi masalah gitu. Nah, dengan proyek PJBL ini menurut gue udah efektif lah pelaksanaannya, terus juga gimana cara
prosedur yang diberikan sama dosen pengampu itu juga udah jelas, jadi menurut gue udah efektif. Oke, thank you Bro Afif ya. Ya, thank you bro. Selanjutnya untuk tahap perencanaan atau refleksi itu ada yang pertama kita menentukan lokasi lahan. Kita mencari nih kira-kira lahan mana yang memiliki potensi untuk kita alih fungsikan menjadi taman budidaya hortikultura. Dan kedua kita melakukan survei lahan. Dari beberapa jumlah lahan yang sudah kita temukan, kita menyurvei lahan-lahan tersebut mana yang kira-kira lebih cocok. Lalu setelah itu kita mengidentifikasi lahan seperti bentuk tanahnya, struktur tanahnya dan lain-lain. Lalu setelah itu kami meminta perizinan kepada pemilik lahan untuk kira-kira diperbolehkan atau tidak kami melakukan penelitian di sini. Setelah itu kami mencari narasumber yang bisa kami jadikan sebagai sumber informasi untuk data-data yang akan kita olah. Dan selanjutnya akan ada mencari tanaman sebagai alat sosialisasi. Jadi kita mencari tanaman-tanaman hortikultura yang bisa dibudidayakan oleh warga-warga sekitar. Lalu setelah itu kami mensosialisasikan kepada warga sekitar mengenai cara untuk menanam dan merawat tanaman-tanaman tersebut. Dan terakhir kami melakukan cara penanaman tumbuhan. Jadi selain warga sekitar mengerti mengenai apa itu hortikultura, mereka juga menjadi paham dengan cara menanam dan merawatnya. Untuk evaluasi, yang pertama, sulitnya mencari narasumber karena hanya beberapa narasumber yang bersedia untuk diwawancara. Yang kedua, keterbatasan dana. Bukan lahan budidaya hortikultura mustahil dilakukan sehingga hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Dan yang keempat, akses menuju lokasi sulit untuk dijangkau kendaraan besar karena memasuki jalan yang lumayan sempit.